Ya, kita lanjutkan sekarang dengan menentukan cara indeks bias dari lapisan anti pantul kita ya. Jadi nilai N2-nya ya. Tadi kita sudah bahas cara menentukan ketebalannya ya. Jadi kita harus membuat gelombang A dan gelombang B ini berinterferensi destruktif ya. Jadi ada perbedaan fase gelombang A dan gelombang B sebesar 180 derajat atau kelipatan ganjil. Jadi 180 derajat ya. Nah, untuk nilai N2-nya kita harus konsiderasi bukan hanya dua cahaya ini saja atau dua gelombang ini saja ya. Tapi kita harus konsiderasi gelombang yang dipantulkan dan ditransmisi berulang kali ya. Jadi kamu bisa lihat di sini. Jadi ini ada namanya gelombang cahaya yang dipantulkan, yang merah ini ya. Tapi di sini juga ada dipantulkan balik lagi. Habis dipantulkan lagi, nanti ada yang keluar di sini lagi. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus consider setiap cahaya yang mengalami pemantulan dan transmisi tersebut ya. Jadi untuk itu kita akan perbesar gambar dari lapisan anti pantul kita ini ya, sehingga kita dapat lihat di dalamnya apa yang terjadi ya. Oke, jadi ini adalah lapisan anti pantul kita ya, yang ini ya, yang di dalam ini. Ini indeks bias yang di luar N1, ini anti pantul kita, ini pokoknya solar cell kita ya, yang N2, yang N3 ya. Oke. Nah, sekarang kita anggap ada cahaya yang datang dari sini. Ya. Jadi kita akan beri dia amplitude untuk medan listriknya sebesar 1 ya. Oke. Nah, cahaya ini sekarang akan bergerak ke kanan ya. Nah, di sini saya pakai warna hijau aja ya. Dia akan mengalami transmisi yang di situ ya. Sedangkan di sini dia akan mengalami refleksi. Oke. Nah, besarnya refleksi yang di sini adalah R12 kita namakan itu ya. Jadi ini kita dapatkan dari koefisien Fresnel ya. Jadi ini adalah pantulan dari medium 1 ke medium 2. Oke. Nah, sedangkan nilai transmisi ini juga sama. Ini namanya T12 ya. Jadi ini koefisien Fresnelnya. Oke. Nah, gelombang yang ini akan bergerak ke sini sampai di sini, dia akan mendapatkan perbedaan fase ya. Jadi karena dia menempuh jarak bergerak ya. Jadi sampai di sini nilainya tidak lagi T12 ya, tapi ada tambahan fase ya. Jadi tambahan fasenya itu adalah sebesar T12, terus ada eksponen ya, I K dikali N2 kali D seperti itu. Ya, karena ini lebarnya D ya. Jadi ini lebarnya D ya. Sehingga sampai di sini dia ada tambahan fase sebesar K kali N2 dikali D. Oke. Nah, di sini sekarang cahaya ini yang sudah sampai di sini ya akan dipantulkan lagi ya. Tetapi dipantulkan oleh lapisan yang berbeda ya. Di sini lapisan N2 dan N3. Ini perbatasan N2 N3 ya. Sehingga cahaya yang di sini akan dipantulkan kebalik. Saya gambar di sini ya. Ini ya. Jadi sini nilainya bukan lagi T12, bukan lagi ini ya, tapi ada nanti koefisien R23 ya. R23 dikali ini. Dikali T12 kali eksponen IK N2D. Seperti itu. Oke, terus dia traveling ke sini sampai di sini. Akan ada tambahan fase lagi sebesar ini juga ya, sehingga totalnya di sini nanti akan menjadi R23 T12
eksponen sekarang jadi 2 ya. IK dikali N2 dikali 2D seperti itu. Sudah sampai sini. Oke. Nah, cahaya ini sekarang akan keluar ke sini ya. Jadi ada transmisi T21 kebalik sekarang ya, dari 2 ke 1 ya. Oke. Jadi di sini dia keluar. Oke. Agak habis ya, sebentar dulu. Ya, di sini ada keluar dia ya. Jadi dari sini ada koefisien transmisi. Jadi ini kita kalikan dengan T21 ya. Jadi saya tulis di sini T21 kali seluruh ini ya. Kali R23 T12 dikali fasenya itu ya. Jadi saya singkat E aja ya. E I K N2 kali 2D seperti itu. Biar kecil ya. Oke. Nah, tapi ingat tidak semua ditransmisi ya, karena ada T21, sebagian besar sebagian dibalikkan lagi ya. Jadi dipantulkan lagi ke sini. Oke, jadi di berapa besar pantulannya ini dikali T12 atau T21. Nah, sorry, R ya, R21 ya. Jadi ini kali R21 ya. Jadi R23 ini artinya R21 kali semua ini ya. Kali T12 kali E I K N2 dikali 2D. Seperti itu. Oke. Kemudian dia sampai sini lagi. Jadi ini harus dianalisa seperti ini ya. Sampai di sini lagi kita dapatkan fasenya berubah ya. Nilainya ini tetap sama. Kita tulis lagi ulang. Jadi di sini nilainya di R21 R23 T12 kali eksponen, nanti ada jadi 3 ini ya. Jadi I K N2 kali 3D seperti itu. Oke. Nah, setelah sampai situ dia dipantulin lagi. Dipantulin ke sini ya. Ini ada yang ke kiri lagi. Jadi di sini ingat koefisien pantulannya adalah R23. Ya. Sehingga kita kalikan R23 kali seluruhnya ini ya. Jadi ini R23 kali ini ya. R21 R23 T12 kali E I K N2 kali 3D seperti itu. Oke, jadi harus hati-hati sekali analisanya. Sampai sini dia tetap sama, tetapi ada perubahan fase ya. Jadi di sini nanti sampai di sini tetap sama, tapi fasenya nambah lagi 1 ya. Jadi di sini R23 R21 R23 T12 jadi E sekarang jadi I K N2 dikali 4D. Oke. Sudah sampai di situ ya. Nah, ini sekarang diterusin ke kiri. Nah, di sini ada koefisien transmisi lagi ya. Koefisien transmisi T21 ya. Jadi kita ini semua dikalikan T21, jadi kita dapat T21 kali semua ini ya. R23 R21 R23 T12 eksponen I K N2 kali 4D seperti itu. Oke. Nah, sekarang kamu bisa lihat warnanya agak susah dilihat ya. Yang merah ini ya, yang 2 ini. Nah, kamu bisa telusuri terus ya, tapi kamu bisa lihat di sini sudah ada pola ya. Jadi saya akan tulis di sini. Yang ini dulu ya. Itu ada T21 R23 T12 E pangkat I K N2 dikali 2D. Oke. Kita tambahkan dengan yang ini. Oke. Situ ada plus T21 R23 R21
R23 ya. R23 T12 kali E I K N2 dikali 4D. Seperti itu. Oke, dan kita lihat term yang sama ya. Jadi saya garis bawahi term yang sama. Ini ada ya. Ini ada. Ini ada ya. Oke. Dan ini kamu harus dari yang sebelumnya ya, dari penentuan ketebalan sebelumnya. Ini nilainya 180 ya. Jadi eksponen I kali 180 itu min 1 ya. Jadi ini juga sama. Jadi ini kalau ini min 1, ini plus 1. Oke, jadi saya tulis di sini ya. Jadi dari sebelumnya, dari penentuan ketebalan kita dapatkan bahwa ini sama dengan minus 1. Sehingga ini kuadrat ya. Sehingga ini adalah plus 1. Oke, jadi agak ribet sedikit. Jadi ini ada minus 1, ini ada plus 1, dan seterusnya. Term berikutnya akan ada minus 1 lagi. Oke, nah kita keluarkan yang sama, yang biru ini. Ya, jadi ini ada T21, jadi kita keluarkan minusnya, sini minus ya. R23 T12 ini 1 ya. Ini jadi nanti dikurangi R21 R23. Oke. Nah, kalau kamu lanjutkan nanti akan ada term yang di sini ya. Nanti di sini akan ada plus R21 R23 kuadrat seperti itu. Selanjutnya juga ada minus R21 R23 pangkat 3 dan seterusnya, plus dan seterusnya. Oke, jadi analisa ini harus kita lanjutkan terus. Sehingga kamu bisa lihat di sini adalah deret geometri. Ya, deret geometri dengan pengali sebesar ini. Ini faktor pengalinya. Oke. Sehingga ini kita bisa tulis kalau deret geometri ini nanti kita bisa hasilkan. Ya, saya tulis sini lagi. Oke. Jadi ini kita tulis ini min T21 R23 T12. Oke. Jadi ini deret geometri. Nanti kamu hasilnya ini ya. Jadi gimana cara nyari hasil ya? Jadi kali sesuatu ya. Jadi sesuatu ini saya tulis kali pokoknya Pak S ya, kali S. Oke. Di mana S itu sama dengan 1 minus R21 R23 plus R21 R23 min dan seterusnya. Oke. Sekarang saya tinggal kali, di sini saya tulis R21 min ya. R23 S. Saya kalikan itu, jadi sini kita dapat ini kali ini ya. Jadi sini dapat R21 minus tentunya R23 ya. Ini jadi plus R21 R23 kuadrat ya. Kalian dikalikan ini ya. Di sini jadi minus lagi R21 R23 pangkat 3 dan seterusnya. Ini plus dan seterusnya. Sehingga kamu dapat ini sama termnya ya. Ini juga sama dan seterusnya, ini juga sama. Sehingga saya tinggal kurangkan. Sehingga saya dapat nanti ini S, ini kurang ini 1 plus R21 R23. Oke. Ini sama dengan ini mengcancel ini cancel, ini kurang ini dan seterusnya ya. Ini tinggal 1. Sehingga kita dapat S itu sama dengan ya. Oke, jadi S itu sama 1 per 1 plus R21 R23 seperti itu. Oke, sehingga termnya yang tadi yang kita jumlahin ini ya, yang ini kita tambahin yang ini dan seterusnya, itu hasilnya adalah
minus T21 R23 T12 per 1 plus R21 R23. Jadi ini hasil penambahan yang ini tambah ini dan seterusnya. Oke. Jadi saya kurung yang sudah ditambahin ya. Jadi yang ini sudah ditambahin ya. Yang di bawah itu ya. Cahaya yang itu ya. Tapi ada satu cahaya yang belum kita tambahin. Yang mana? Yang ini ya. Yang pertama. R12 ini. Oke. Jadi kita pingin semua yang merah ini kalau kita tambahin hasilnya 0. Oke. Sehingga kita perlu tambahin R12. Ya, sehingga kita tambahin R12. Nah, sini adalah seluruh cahaya yang dipantulkan di sini. Ya, R12 ditambah yang banyak-banyak ini. Nah, ini kita akan set sama dengan 0. Oke, jadi kita tinggal manipulasi. Jadi tadi kita mulai dengan sesuatu yang ribet. Sekarang kita dapat ya setidaknya sangat lebih simpel ya. Lebih simpel. Nah, cuma kita akan analisa term-term ini satu persatu. Oke. Jadi dari hukum Fresnel sebelumnya, ini adalah hasil yang kita dapat ya. Jadi R12 itu sama dengan N1 minus N2 dibagi N1 plus N2 ya. T12 ini pantulan dari medium 1 ke 2 ya. Transmisi dari 1 ke 2, sorry ya. Jadi ini sama dengan 2 N1 ya per N1 plus N2. Jadi agak beda sedikit ya. Jadi kalau dari medium 2 ke 1 kebalik ya. Jadi N2 min N1 dan seterusnya. Ini jadi N2. Oke. Nah, di sini kamu bisa perhatikan ada relasi bahwa R12 itu sama dengan minus R21. Oke. Jadi itu sudah kita dapat ya. Tapi di term tadi kita sudah nggak ada lagi R21 ya. Oh, masih ada ya, 21 saya lihat ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kita akan pakai nanti. Nah, terus ada satu relasi lagi yang sangat penting. Itu adalah kalau kita kalikan T12 dengan T21, T12 dengan T21, itu kita akan dapatkan hasilnya 4 N1 N2 ya per N1 plus N2 kuadrat. Oke. Nah, ini sama dengan 1 dikurangi R12 kuadrat. Ya, jadi kamu bisa buktikan sendiri ini ya. Jadi kalau ini kalau kuadratkan ini dapat N1 kuadrat plus N2 kuadrat minus 2N1 N2. Oke. Jadi nanti ini kamu kurangi, nanti kamu akan dapat yang ini. Oke. Sehingga kita dapat permudah tadi hasilnya kita ya. Hasilnya kita yang tadi. Yang ini ya. Jadi T21 kali T12 kita ganti ini ya. Ini ada R23 di sini ya. Jadi di atasnya jadi minus ya. R23 oke. Dikali 1 min R12 kuadrat. Seperti itu. Oke. Di bawahnya ya 1 plus R21 kita ubah menjadi R12 ya. Jadi minus jadinya ya. Jadi minus. Jadi ini saya coret jadi minus R12 ya. Jadi R23 plus R12 sama dengan 0. Sehingga kita sekarang cuma sisa R12 dan R23. Oke. Nah, sekarang kamu pakai aljabar, gampang sekali kita dapatkan, kita lanjutkan sebagai berikutnya. Oke, jadi ini hasil yang tadi ya. Jadi saya cuma copy saja. Nah, sehingga sekarang ya, ini saya bawa ke kanan ya, sehingga saya dapatkan R12 sama dengan R23 dikali 1 min R12 kuadrat per 1 min R12 R23 ya.
Bisa kalikan silang, kita dapatkan di sini R12 ya, ini kali 1 ya, minus R12 kuadrat, oke, R23 ini ya, itu sama dengan R23 minus R12 kuadrat R23. Jadi term ini sama ya, term ini sama, kita cancel, sehingga kita dapat hasil akhir R12 harus sama dengan R23, seperti itu. Oke, jadi kita plugin lagi nilainya yang tadi ya, nilai R12 ini ya, R23 ini. Oke, jadi saya tulis lagi di sini. Oke, jadi ini syaratnya ya. Jadi ini R12, ini R23, jadi kamu kali silang. Oke, jadi coba kita kali silang kayak gini ya. Jadi sini kita dapatkan N1 kali N2, 1 kali N2 ya, plus N1 kali N3 minus N2 kuadrat, N2 kali N2 ya, minus N2 N3. Oke, itu yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini kita dapat sama dengan ini ya, saya tulis di bawahnya N1 N2 ini kali ini ya, minus N1 N3 kali ini, plus N2 kuadrat ya, minus N2 N3. Oke, jadi kita lihat term yang sama ya, ini kita bisa coret sama. Oke, ini bisa kita coret sama. Oke, nah kita tinggal kumpulkan sekarang. Ini jadi saya tulis di sini ya. Jadi N2 kuadrat saya bawa ke kanan, jadinya nanti N ini juga bawa ke kiri, jadi 2 N1 N3 itu sama dengan 2 N2 kuadrat. Oke, sehingga saya coret 2-nya, sehingga saya dapat N2 itu sama dengan akar N1 kali N3. Oke, jadi itu adalah syarat akhir ya. Jadi ini adalah syarat untuk indeks biasnya. Oke, jadi syarat pertama untuk itu ya, terutama itu tebalnya ya. Jadi tebalnya D ya, tebalnya itu harus sama dengan ini. Oke, syarat yang kedua adalah indeks biasnya harus sama dengan ini. Oke, jadi itu adalah lapisan anti pantul namanya, jadi itu diaplikasikan di solar panel atau fotodetektor ya. Oke, untuk materinya sampai sekian untuk lapisan anti pantul, nanti kita lanjutkan ke materi yang lain di video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi.